Oke, kita di sini akan menyampaikan sebuah materi kepada teman-teman yang tentunya menarik untuk kita bahas. Apakah teman-teman tahu apa saja materi yang akan kita bahas kali ini? Jadi, di sini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama ada rantai makanan. Yang kedua ada jaring-jaring makanan. Dan yang ketiga ada piramida ekologi. Yuk, kita simak bersama materinya. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu rantai makanan? Ya, jadi rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu yang terdapat pada produsen, konsumen, dan juga dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidupnya. Selain itu, teman-teman pasti akan bertanya, apakah rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan itu hal yang sama? Jawabannya berbeda ya teman-teman. Jadi, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar organisme atau antar makhluk hidup. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah gabungan rantai makanan yang saling terhubung, yang saling tumpang tindih di dalam satu ekosistem. Meskipun keduanya terlihat sama, namun ada sedikit berbeda ya teman-teman. Di sini aku juga akan membahas tentang beberapa fungsi jaring-jaring makanan menurut Gamets. Ada 2 ya teman-teman. Yang pertama yaitu untuk menggambarkan interaksi langsung antar spesies yang ada pada ekosistem tersebut, sehingga dapat dibedakan mana yang spesies basal, spesies peralihan, dan juga spesies predator puncak. Yang kedua yaitu untuk menyederhanakan dalam memahami hubungan antar spesies. Selanjutnya aku akan membahas tentang proses rantai makanan. Ingat ya teman-teman, di sini ada 3 peran penting. Yang pertama ada produsen, yang kedua ada konsumen, dan yang ketiga ada dekomposer atau pengurai. Yang pertama adalah produsen. Apa sih produsen? Produsen adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Mengapa kok harus tumbuhan hijau? Karena tumbuhan hijau memiliki klorofil dan memiliki kemampuan fotosintesis. Apa sih itu kemampuan fotosintesis? Jadi, kemampuan fotosintesis adalah kemampuan yang dimiliki oleh tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri dengan bantuan dari sinar matahari dan juga klorofil. Jadi, contoh dari produsen ini selain tumbuhan hijau adalah alga dan juga lumut. Yang kedua, ada konsumen teman-teman. Apakah teman-teman tahu apa itu konsumen? Ya, jadi konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri seperti pada produsen ya teman-teman. Konsumen ini hidupnya bergantung pada makhluk hidup yang lain. Konsumen di sini biasanya diisi oleh hewan. Dan konsumen memiliki 3 tingkatan teman-teman. Yang pertama ada konsumen primer, yang kedua ada konsumen sekunder, dan yang ketiga ada konsumen tersier. Yang pertama ada konsumen primer teman-teman. Apakah teman-teman sekalian tahu apa itu konsumen primer? Ya, konsumen primer adalah hewan atau konsumen yang pemakan tumbuhan atau biasanya disebut juga dengan hewan herbivora seperti sapi, kambing, dan juga kerbau. Yang kedua ada konsumen sekunder. Apakah teman-teman juga tahu apa itu konsumen sekunder? Konsumen sekunder adalah hewan atau organisme pemakan hewan lain, atau yang biasa kita sebut juga dengan hewan karnivora. Contohnya adalah ular. Selanjutnya ada konsumen tersier. Konsumen tersier adalah hewan yang berada pada konsumen puncak, dan biasanya hewan ini tidak dapat dimakan oleh hewan lain teman-teman, seperti burung elang dan juga buaya. Setelah kita membahas tentang produsen dan konsumen, selanjutnya kita akan membahas tentang dekomposer atau pengurai. Pengurai adalah organisme terakhir yang terletak di dalam rantai makanan. Apakah teman-teman mengetahui
Kenapa pengurai disebut juga sebagai organisme terakhir? Kalau teman-teman belum mengetahui, biar saya bantu jelaskan ya teman-teman. Jadi, pengurai disebut juga sebagai organisme terakhir karena pengurai dapat mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Pengurai biasanya juga dapat menguraikan bangkai dan juga tumbuhan lain yang sudah mati untuk mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah untuk digunakan tanaman lain untuk proses fotosintesis. Disinilah teman-teman, siklus dari rantai makanan akan terjadi dan siklus ini tidak akan pernah berhenti. Contoh dari organisme pengurai atau dekomposer adalah jamur dan juga bakteri pengurai. Secara umum, rantai makanan terdiri dari 5 tingkatan tropik. Namun, ada juga teman-teman rantai makanan yang mencapai 4 tingkatan tropik atau bahkan lebih, yaitu mencapai 6 tingkatan tropik. Jadi teman-teman, semakin pendek dari rantai makanan tersebut, maka energi yang tersedia semakin besar. Dan juga sebaliknya teman-teman, semakin panjang rantai makanannya, maka energi yang tersimpan di dalam rantai makanan tersebut semakin sedikit. Materi selanjutnya adalah piramida ekologi. Apakah teman-teman mengetahui apa itu piramida ekologi? Jadi, piramida ekologi adalah suatu diagram yang menggambarkan hubungan antara satu tingkat tropik dengan tingkat tropik yang lain secara kuantitatif di dalam suatu ekosistem. Tingkat tropik di sini ada beberapa macam teman-teman. Yang pertama ada produsen, yang kedua konsumen primer, yang ketiga konsumen sekunder, dan yang keempat adalah konsumen tersier. Semakin tinggi tingkat trofiknya, maka jumlah organisme yang terletak pada trofik tersebut semakin sedikit. Apakah teman-teman mengetahui ada berapa jenis piramida ekologi? Jadi teman-teman, menurut Gamets, ada 3 piramida ekologi. Yang pertama ada piramida energi, yang kedua ada piramida biomasa, dan yang ketiga ada piramida jumlah. Ini kita yang pertama akan membahas tentang piramida energi. Piramida ini menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkat trofik pada suatu ekosistem. Dalam penggunaan energi, semakin tinggi tingkat trofik, maka semakin efisien energi yang digunakan. Namun, panas yang dikeluarkan atau yang dihasilkan pada saat proses transfer energi juga semakin lebih besar. Sedangkan untuk produktivitasnya, semakin tinggi tingkat trofik, maka semakin sedikit. Sehingga energi yang tersimpan di dalamnya pun juga semakin sedikit. Contohnya seperti piramida energi di samping ini teman-teman. Selanjutnya adalah piramida biomasa teman-teman. Piramida ini menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap naiknya tingkatan trofik dalam suatu ekosistem. Umumnya piramida biomasa ini akan mengecil ke arah puncaknya teman-teman, karena perpindahan energi yang tidak efisien di setiap tingkat trofiknya. Tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman untuk piramida biomasa ini bentuknya juga berbeda atau terbalik. Misalnya pada piramida biomasa di lautan terbuka. Untuk contoh dari piramida biomasa ini dapat dilihat pada gambar di samping teman-teman. Pada gambar di samping terlihat bahwa semakin tinggi atau semakin naik tingkatan trofiknya, maka energi yang tersimpan di dalamnya semakin sedikit atau semakin berkurang. Contohnya, pada bawah pada produsen ini terdapat 809 tumbuhan. Kemudian naik pada konsumen primer terdapat 37, kemudian naik lagi pada konsumen sekunder terdapat 11, dan kemudian yang terakhir pada konsumen tersier terdapat 1,5. Selanjutnya ada piramida jumlah. Piramida jumlah adalah suatu piramida yang menggambarkan jumlah individu di setiap tingkatan trofik pada suatu ekosistem. Bentuk umum dari piramida jumlah ini biasanya akan mengecil ke arah puncak teman-teman. Yang mana artinya jumlah dari tumbuhan pada taraf tropik pertama akan lebih banyak daripada hewan pada taraf tropik kedua. Kemudian juga dengan konsumen sekunder yang jumlahnya akan lebih sedikit daripada konsumen primer. Begitu juga dengan organisme yang menempati pada konsumen tersier yang jumlahnya akan lebih sedikit daripada konsumen sekunder.
Untuk contoh dari piramida jumlah terlihat pada gambar di samping teman-teman. Pada gambar di samping terlihat bahwa semakin naik tingkatan trofik, maka jumlah dari setiap trofiknya ini semakin sedikit atau semakin berkurang. Contoh rantai makanan berdasarkan ekosistemnya. Ada sejumlah contoh jaring-jaring makanan dikelompokkan berdasarkan habitat kehidupan mereka. Contohnya ialah jaring-jaring makanan bagi habitat tertentu. Ada 13 makhluk hidup pada suatu siklus jaring-jaring makanan. Berdasarkan makhluk hidup itu diantaranya fitoplankton, zooplankton, ikan, udang, burung camar, kepiting, rumput laut, gurita, penguin, gajah laut, anjing laut, paus biru, serta paus pembunuh. Nah, melihat ke-13 makhluk hidup itu bisa digolongkan ke dalam sejumlah siklus rantai makanan. Di antaranya, pertama, ekosistem pertanian adalah berbagai unit dasar aktivitas pertanian yang terkait secara ruang dan fungsi yang mencakup komponen biotik, abiotik, dan interaksinya. Ciri-ciri dari ekosistem pertanian diantaranya sebagai berikut. 1. Ekosistem berada di daratan dengan permukaan yang rata dan biasanya terletak di dataran tinggi. Yang kedua, adanya makhluk hidup yang beradaptasi dengan dataran tinggi atau pegunungan. Yang ketiga, area berlumpur dan juga selalu digenangi air. Yang keempat, biasanya akan ditumbuhi tanaman padi yang kemudian bisa dipanen tergantung musimnya. Dan terakhir, kelima, terjadi adanya rantai makanan. Contoh rantai makanan pada ekosistem pertanian adalah sebagai berikut. Padi, yaitu sebagai sumber makanan atau produsen pada rantai makanan kali ini. Padi menghasilkan biji, yaitu berupa beras. Kemudian tikus, yaitu sebagai konsumen primer, karena tikus merupakan hewan yang memakan tumbuhan atau yang sering disebut dengan herbivora. Tikus memakan padi untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian ada ular. Ular sebagai konsumen sekunder, karena ular memakan tikus sebagai sumber energinya. Kemudian elang. Elang sebagai konsumen puncak. Elang memakan ular demi kelangsungan hidupnya. Dan yang terakhir, ada pengurai atau decomposer. Tugasnya yaitu menguraikan elang ketika sudah mati, sehingga dapat diserap kembali oleh tanah dan digunakan sebagai nutrisi kembali oleh rumput. Kedua, yaitu ekosistem laut. Adalah ekosistem akuatik alami didominasi oleh perairan yang sangat luas dan berkadar garam sangat tinggi. Ciri-ciri ekosistem laut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki salinitas tinggi. Semakin mendekati khatulistiwa, semakin tinggi pula. Yang kedua, NaCl mendominasi mineral yang berada di perairan, yaitu sebesar 75%. Selanjutnya, iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. Keempat, memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman. Berikut adalah contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Yang pertama ada fitoplankton, yaitu sebagai produsen karena ia dapat membentuk makanan sendiri yang disebut amirum melalui proses fotosintesis. Kedua, ada ikan kecil yang berperan sebagai konsumen primer karena ikan kecil memakan fitoplankton demi keberlangsungan hidupnya. Ketiga, ada ikan besar yang berperan sebagai konsumen sekunder. Ikan besar akan memakan ikan kecil dan mengubahnya menjadi energi untuk keberlangsungan hidupnya. Selanjutnya, ada hiu, yaitu sebagai konsumen puncak akan memakan ikan-ikan besar agar dapat bertahan hidup. Dan terakhir, ada decomposer atau pengurai. Perannya yaitu menguraikan ikan hiu ketika sudah mati
agar dapat diserap kembali oleh tanah yang berada di laut. Yang ketiga, yaitu ekosistem sungai, adalah ekosistem biotik atau ekosistem dengan air yang mengalir. Ciri-ciri ekosistem sungai adalah sebagai berikut. Yang pertama, air pada ekosistem sungai mengalir dari hulu ke hilir. Yang kedua, terjadi perubahan pada keadaan fisik dan kimia dari ekosistem yang berlangsung terus-menerus. Ketiga, kondisi dari fisik kimia pada tingkatan aliran air ekosistem sungai sangat tinggi. Yang keempat, tumbuhan dan hewan yang tinggal telah menyesuaikan diri dengan kondisi aliran air sungai. Berikut adalah contoh rantai makanan pada ekosistem sungai. Yang pertama, ada fitoplankton, yaitu sebagai produsen karena ia dapat membentuk cadangan makanan sendiri yang disebut amilum melalui proses fotosintesis. Yang kedua, ada ikan kecil, yaitu sebagai konsumen primer karena ikan kecil memakan fitoplankton agar dapat bertahan hidup. Selanjutnya, ada burung bangau yang berperan sebagai konsumen sekunder karena burung bangau akan memakan ikan kecil untuk bertahan hidup. Selanjutnya, ada buaya, yaitu berperan sebagai konsumen puncak sebab setelah buaya memakan burung yang menjadi konsumen ketiga, dan buaya juga tidak memiliki predator alami. Dan terakhir, decomposer atau pengurai. Perannya menguraikan buaya ketika telah mati, agar nutrisinya dapat diserap kembali oleh tanah dan dapat dimakan oleh tumbuhan sungai. Ekosistem yang keempat, yaitu ekosistem pada danau, merupakan ekosistem akuatik alami yang sama seperti dengan laut dan sungai. Namun, danau termasuk dalam kategori ekosistem ientik atau yang sering disebut dengan ekosistem dengan air yang tenang. Ciri-ciri dari ekosistem danau adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki variasi suhu yang tidak mencolok. Kedua, memiliki penetrasi cahaya yang sangat sedikit. Selanjutnya, dihuni oleh flora yang khas. Dan terakhir, dihuni oleh kebanyakan filum hewan. Berikut adalah contoh dari rantai makanan pada ekosistem danau. Yang pertama, ada fitoplankton yang berperan sebagai produsen karena dia dapat membuat cadangan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Yang kedua, ada ikan. Ikan berperan sebagai konsumen primer karena ikan akan memakan fitoplankton yang berada di danau. Selanjutnya ada kura-kura, yaitu berperan sebagai konsumen puncak karena kura-kura akan memakan ikan yang berada di dalam danau. Selain itu, kura-kura juga tidak mempunyai konsumen selanjutnya. Itulah sebabnya kura-kura menjadi konsumen puncak. Dan terakhir, yaitu decomposer atau pengurai. Perannya yaitu menguraikan kura-kura pada saat mati agar nutrisinya dapat diserap kembali oleh tanah yang berada di danau. Terakhir, yang kelima, yaitu ekosistem sabana, yaitu termasuk dalam ekosistem darat yang terbentuk secara alami. Ada dua macam sabana, yaitu sabana murni dan juga sabana campuran. Sabana murni hanya memiliki satu jenis pohon, sementara sabana campuran memiliki beberapa jenis pohon. Ciri-ciri dari sabana adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada rumput yang diselingi dengan pepohonan. Kedua, berada di daerah tropis. Ketiga, jenis flora yang umumnya tumbuh di sana adalah rumput, eukaliptus, akasia, dan koripautan. Dan terakhir, jenis hewan bioma sabana pada umumnya adalah singa, macan, rusa, gajah, zebra, kuda, rayap, dan serangga. Berikut adalah gambar dari rantai makanan pada ekosistem sabana. Yang pertama ada rumput, berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanannya sendiri.
yaitu melalui proses fotosintesis. Kedua, ada zebra. Berperan sebagai konsumen primer karena dia sebagai hewan herbivora yang memakan rumput. Ketiga, ada singa. Sebagai konsumen puncak, di mana dia akan memakan zebra untuk bertahan hidup. Dan singa menjadi konsumen puncak karena singa menjadi predator alami teratas di rantai makanan ini. Selanjutnya ada decomposer, yaitu pengurai. Berperan sebagai pengurai ketika singa telah mati, supaya mampu diserap tanah, kemudian dapat dijadikan sebagai nutrisi bagi rumput.